Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Maulida Azhara dengan NIM 25051100004 dari Program Studi Teknik Komputer. Di sini saya ingin mengerjakan tugas dari mata kuliah pemrograman lanjut, yang mana di sini diberi tugas untuk membuat sebuah studi kasus, yang mana studi kasus ini nanti menggunakan implementasi linked list di dalam programnya. Baik, di sini saya sudah membuat sebuah program, yang mana program ini merupakan sistem antrian pada suatu klinik. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan program yang saya buat, yaitu implementasi linked list pada sistem antrian pasien di klinik. Nah, sederhananya program ini itu dibuat untuk mengatur antrian pasien. Nah, jadi ketika pasien itu datang, namanya itu akan dimasukkan ke dalam antrian. Kemudian pasien itu akan dipanggil sesuai urutan kedatangan. Jadi yang datang lebih dulu, maka dia yang akan dipanggil lebih dulu. Nah, untuk membuat sistem ini, saya menggunakan data linked list. Nah, apa yang dimaksud data linked list? Data linked list itu sendiri adalah struktur data yang terdiri dari beberapa node yang saling terhubung. Nah, setiap node ini menyimpan data dan juga menyimpan alamat atau penghubung ke node berikutnya. Nah, yang pertama, di sini terdapat kelas node. Nah, pada kelas node ini, fungsinya adalah membuat satu data pasien. Di dalamnya ada 3 parameter, ada nama pasien, keluhan, dan next. Nah, next ini dibuat nilainya non. Jadi, next ini fungsinya itu sebagai penghubung ke pasien berikutnya dalam antrian. Apabila next ini nilainya non, berarti pasien tersebut menjadi pasien terakhir dalam antrian. Nah, selanjutnya ada kelas antrian pasien. Nah, di sini kelas ini tuh berfungsi untuk mengatur seluruh antrian pasien. Di dalam kelas ini ada variabel yang namanya head. Nah, head ini dibuat bernilai head ini nilainya dibuat non. Nah, yang mana nanti head ini itu akan menunjuk ke pasien pertama dalam antrian. Head, ya, jadi pasien pertamanya itu siapa? Nah, kalau head ini bernilai non, berarti antrian pertama itu masih kosong, belum ada yang mendaftarkan antrian pasien. Nah, selanjutnya di sini terdapat sebuah fungsi tambah pasien. Nah, fungsi ini itu digunakan ketika ada pasien baru yang datang. Nah, maka si program ini itu akan membuat node baru yang berisi nama dan keluhan pasien. Nah, jika antriannya ini masih kosong, maka si pasien ini akan menjadi pasien pertama. Tapi jika sudah ada pasien lain, program ini akan mencari pasien terakhir, lalu menambahkan si pasien baru ini, yang baru datang ini, di belakang antrian. Nah, selanjutnya ada fungsi tampilkan antrian. Fungsi ini itu digunakan untuk melihat daftar pasien yang sedang menunggu. Nah, proxy program ini nanti akan membaca data dari pasien pertama sampai pasien terakhir. Kemudian, program ini itu akan menampilkan nomor antrian, nama pasien, dan apa keluhannya. Kemudian ada fungsi panggil visien. Nah, fungsi panggil visien ini digunakan untuk memanggil pasien pertama di antrian. Nah, saat pasien dipanggil, maka si pasien tersebut itu akan dihapus dari antrian. Nah, posisi pasien berikutnya itu akan menjadi pasien yang pertama. Nah, di selanjutnya ini saya akan menjelaskan bagian program utama yang menggunakan konsep perulangan while true. Nah, perulangan ini digunakan supaya menu program ini tuh terus berjalan sampai si pengguna ini memilih keluar out dari program ini. Nah,
di perulangan ini itu ada beberapa pilihan menu. Nah, menunya itu ada tambah pasien, lihat antrian, panggil pasien, dan keluar. Nah, program ini tuh kemudian nanti itu akan meminta si pengguna untuk memasukkan pilihan yang diinginkan dengan menggunakan input. Nah, semisal si pengguna ini pengen lihat antrian, nah maka si pengguna ini cukup menginputkan angkanya saja, yaitu angka 2. Maka nanti akan muncul tampilan menunya. Nah, setelah itu program ini tuh menggunakan if, elif, dan else untuk menentukan tindakan berdasarkan pilihan si pengguna ya. Nah, jika si pengguna ini memasukkan angka 1, maka bagian if pilihan ini akan dijalankan. Nah, si program ini nanti akan meminta si pengguna untuk masukin nama pasien dan keluhan pasien. Nah, kemudian data tersebut itu dimasukkan ke dalam antrian menggunakan fungsi tambah pasien. Nah, lalu selanjutnya jika si pengguna ini menginput angka 2, nah maka si elif pilihan 2 ini yang akan dijalankan. Nah, si program ini nanti akan menampilkan semua daftar pasien yang sedang mengantri menggunakan si fungsi tampilkan antrian tadi. Nah, lalu jika si pengguna memasukkan angka 3, maka bagian elif pilihan 3 inilah yang akan dijalankan. Si program ini nanti akan memanggil pasien pertama dalam antrian memakai fungsi panggil pasien. Nah, kemudian apabila si pengguna memasukkan angka 4, masih elif pilihan 4 ini yang akan dijalankan. Nah, program ini nanti itu akan menghentikan perulangan menggunakan break. Nah, sehingga program ini nanti itu akan berhenti. Nah, else print pilihan tidak valid. Nah, di sini bagian ini jika pengguna itu nanti memasukkan angka selain angka tadi 1, 2, 3, 4, nah maka bagian else ini yang akan dijalankan karena tidak sesuai dengan pilihan tadi yang ada kan hanya angka 1 sampai 4. Nah, lalu nanti program itu akan menampilkan output bahwa pilihan itu tidak valid. Seperti itu. Sekarang saya akan mencoba untuk run program ini untuk menampilkan outputnya. Nah, di sini muncul tampilan outputnya seperti ini ya. Sistem antrian klinik. Ada pilihan menunya. Yang pertama tambah pasien, lihat antrian, panggil pasien, dan keluar. Sesuai dengan ini ya yang ada di sini. Nah, sekarang coba saya akan pilih menu 1. Di sini saya masukkan nama pasiennya Andi. Keluhannya demam. Nah, setelah kita masukkan nama dan keluhannya, si pasien ini akan masuk ke dalam daftar antrian. Nah, jika kita pengen nambahin lagi nih, misalnya nambahin pasien, kita pilih lagi menu 1. Nah, kita sebagai contoh namanya Budi. Keluhannya sakit kepala. Tampilannya akan seperti ini. Lalu kita coba memilih menu yang kedua, yaitu untuk melihat antrian. Nah, di sini terlihat nih, lihat antriannya sudah terdapat 2 orang, yaitu Andi dan Budi.
Lalu kita mencoba menu yang ketiga untuk memanggil pasien. Nah, kita lihat siapa yang dipanggil dulu oleh si program ini. Apakah Andi atau Budi? Kita lihat siapa yang lebih dulu dipanggil. Oke, next. Nah, di sini muncul yang dipanggil pertama adalah Andi, karena si Andi ini mengisi daftar antrian pertama. Nah, otomatis yang datang lebih dulu Andi daripada si Budi, dan Andi ini dipanggil lebih dulu. Nah, sesuai dengan ini tadi, program yang kita buat tadi. Lalu kita ini coba lihat antrian lagi. Kan si Andi sudah dipanggil. Nah, otomatis kan tadi di program yang saya buat tadi, ketika si pasien ini dipanggil, maka daftar namanya itu akan dihapus dari daftar antrian. Nah, kita coba lihat ya, apakah si Andi ini dihapus namanya dari daftar pasien, antrian, atau tetap ada. Kita cek. Nah, di sini terlihat si pasien tinggal si Budi. Si Andi sudah dihapus. Oke, berarti sesuai dengan program yang kita buat ya. Lalu kita panggil Andi ya. Kita panggil si Budi. Kita panggil. Nah, di sini Budi sudah dipanggil. Andi, Budi sudah dipanggil semua. Nah, kita lihat antriannya ada apa enggak? Ya. Nah, di sini muncul antrian kosong yang mana semua pasien ini udah dipanggil dan otomatis namanya juga sudah dihapus dari daftar antrian. Lalu kita coba masukkan ini ya, angka selain yang ada di dalam menu ini. Misal kita masukkan angka 6. Nah, di sini muncul pilihan tidak valid. Nah, pilihan tidak valid ini tadi berarti yang dijalankan ini tadi adalah si else ini, else dijalankan oleh program. Terus, nah sudah kita keluar dari program. Kita berhentikan program 4. Nah, 4 otomatis si program ini akan berhenti untuk melakukan perulangan. Oke, baik. Jadi di sini kesimpulannya program ini berhasil untuk membuat sistem antrian pada klinik. Nah, dan output yang ditampilkan itu sesuai dengan program yang kita buat. Nah, yang mana di sini kita menggunakan data linked list. Oke, mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.